Ya kadang itu orang berpendapat iya, kadang enggak. Kayak bisa dibilang masuk akal, tapi bisa di sisi lain juga nggak masuk akal. Tapi ya pendapat orang beda-beda. Kalau kata aku sih masih possible, karena kan kalau tugas doang ya bisa pinjam temen atau nggak pinjamnya kampus gitu kan. Cuma yang bikin susah itu sebenarnya nyari pinjaman deh, jujur. Jadi kali ini aku bakal bahas, kok bisa sih anak ya. Jadi kali ini aku bakalan bahas tentang kok bisa sih anak teknik informatika itu nggak punya laptop. Ini based on true story aja sih. Jadi bakal cerita aja tentang pengalamanku aja. Tapi kayaknya kalau cerita di sini kayaknya agak rame ya. Jadi aku bakalan pindah tempat dulu aja. Ya begitulah. Jujur aku nggak tahu aku ngapain di sini. Maksudnya kok milih tempat ini gitu. Tapi tenang. Ya begitulah. Jadi mungkin ya solusinya di sini cuma ya minjem udah pasti. Cuma kan mau minjem ke siapa gitu aku biasanya. Kalau aku biasanya pinjam ke teman. Cuman kalau ada yang lebih mudah sih biasanya paling gampang ke pinjam komputer kampus ya, kalau dibolehin. Belum pernah nyoba jujur. Aku sejauh ini cuma minjem laptop temen aja. Terus ya yang mentok-mentok ke warnet. Warnet itu udah pasti lah. Berapa sih warnet guys? Sejam 3 jam gitu ya, paket-paketan itu. Cuma ya begitu. Ntar keluar duit gitu. Karena aku males. Mending kalau pinjem kan nggak keluar duit gitu. Sebenarnya bisa sih kalau semuanya pakai lewat HP gitu. Cuman agak sulit, apalagi kalau HP-nya kentang. Sebenarnya bisa aja sih, kayak macam ngerjain laporan gitu, laporan apapun lah, lewat mungkin Google Doc atau enggak Microsoft Word yang aplikasi itu bisa sebenarnya. Cuman ya sulit aja gitu, kayak udah kecil, fiturnya nggak banyak kayak di laptop gitu kan. Akhirnya kadang menderita jujur. Jadi bisa kayak kalau misal buka website yang perlu kayak Google Form atau enggak website untuk ujian, ini sebenarnya bisa pakai HP, jadi nggak perlu pakai laptop sebenarnya. Cuman kadang orang-orang mesti ngomong wajib pakai laptop, padahal itu website accessible, apa ya, bisa diakses lewat HP gitu. Jadi kayak nggak perlu banget gitu. Aku tetap kadang heran gitu. Kenapa gitu loh? Kenapa why? Solusinya ya jelas singkat ya itu doang sih. Kalau mau nugas minjem aja. Tapi kalau memang bisa dikerjain di HP ya di HP jawabannya gitu. Cuma kalau nggak bisa ya aku jujur nggak tahu mau ngapain di sini. Pengen cerita tapi pengen pindah tempat lagi. Atau kemana? Cari bonusan dulu aja deh. Kalau ada bonusan kita pindah ke situ aja. Ada McFlurry guys. Aku baru tahu. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa aku mau cerita kayak gini gitu? Ya, ada cerita di balik semua itu sih sebenarnya. Cuman gimana ya? Pengen cerita tapi gak pengen cerita gitu loh.
cuma mau ngasih antisipasi aja sih. Ya ini sebenarnya jujur alasan kenapa YouTube, sosial media, terus pokok sosial media platform lain gitu merasa kayak kosong, terus nggak diurus gitu. Nah, aku merasa mana ya, aku merasa bersalah untuk nggak ngupload gitu, jadi aku ngasih yang kayak gini aja gitu. Jadi ya mau gimana ya, aku bingung jujur. Tapi intinya laptopku sekarang saat ini lagi sakit. Aku gak pengen jelasin kenapa. Soalnya itu emang human error, bukan gara-gara laptopnya sendiri, tapi karena emang human error aja. Kenapa human error? Karena emang aku adalah teknisi handal. Enggak, coy. Karena emang suatu safety hazard yang dimana aku nggak merhatiin sebenarnya ya. Jadi intinya itu aku lagi benerin laptop lah intinya, terus kemudian kena human error, terus ya rusak gitu aja. Lagi sekarang sakit nih. Hitungannya dulu udah sempet di fix, sekarang sakit lagi. Jadi udah 2 kali dia sakit. Ini sakit kedua kalinya. Dan semenjak itulah aku ngerasa kayak bongkar laptop itu kayak udah nggak mau gitu. Tapi orang-orang mesti tetap percaya sama aku kalau masalah bongkar laptop gitu. Cuma aku mungkin butuh tools yang cocok sih, karena aku selalu bongkar laptop itu toolsnya nggak bener gitu. Ada toolsnya kayak Obeng itu ada, cuma kalau selain itu harusnya ada lagi sih, kayak yang pokok berbahan plastik lah. Soalnya kalian kalau berhubungan dengan motherboard tapi kalian benerinnya pakai Obeng yang dia itu bisa dibilang materialnya besi atau enggak aluminium kayaknya susah, pokoknya berbahan yang metalik, kesalahan sih. Kecuali kalau laptopnya keadaannya mati, baterainya udah lepas, kan biasanya prosedurnya SOP-nya kan baterai lepas, terus ya udah pokok laptop keadaan mati, baterai lepas, gak nyambung sama power, udah itu yang paling aman. Sebenarnya ada settingannya lewat BIOS, tergantung manufakturernya. Di Lenovo sebenarnya ada kayak fitur pokok dia nyambungin arus dari baterai gitu, baru bisa dibongkar. Harusnya sih prosedurnya lewat situ, cuma karena kita orang malas jadi ya langsung ya pokok jangan. Intinya ikutin aja, kalau kalian nggak yakin kalian ikutin prosedur yang propernya aja, karena kalau enggak takut laptopnya kenapa-napa. Jadi ya lebih ke sabar aja sih kalau bongkar laptop gitu, apa elektronik lah, karena kalau kayak gitu ya insiden bisa tetap terjadi, karena kan kita kan nggak pernah tahu kan. Walaupun kalian udah berhati-hati, tapi ya siapa tahu kayak aku gitu, aku udah berhati-hati tapi tetap ada insiden lah. Itu emang ada keteledoran sih, bisa dibilang ya. Di momen-momen dia udah rusak itu aku ngerasa kayak di kedua kalinya aku ngerasa kayaknya udah jangan bongkar laptop lagi deh. Rasa nyesel tuh pasti ada, ya aku tahu, cuman ya kita kan nggak bisa nyesel terus gitu loh. Jadi kayak selama laptop udah nggak bisa dipakai, jadi ya mau nggak mau ya harus cari solusi lain gitu. Orang kalau nyesali sesuatu gitu ya biasanya kadang mikir sampai besoknya. Aku bisa kayak gitu sebenarnya, aku bakal kayak gitu kayak, cuman kayak ngerasa nggak worth it aja gitu. Soalnya
soalnya kayak buang-buang waktu gitu, kayak ngapain gitu. Mending dibuat cari kayak solusi, gimana solusinya, kalau misalnya gini terus ke depannya kayak gimana gitu. Ya aku cuma bisa ngeiyain aja sih. Jadi kayak udah rusak ya udah rusak, tinggal nunggu dana masuk. Sebenarnya nabung, iya nabung, cuman nabung itu selalu ada yang namanya halangan, itu pasti. Jadi kayak ada punya tabungan nih terus kepake, bisa sih sebenarnya kalau kayak tabungannya dikunci gitu, tapi belum pernah nyoba sampai sekarang sih. Dan nggak punya tabungan itu rasanya sakit, soalnya di keadaan kayak yang mendesak gitu, kayak di akhir bulan uang sang kalian habis, terus kalian nggak ada tabungan, terus kalian mau makan apa gitu loh. Jadi ya harus dipikirkan aja sih. Ya intinya aku juga nggak tahu kapan laptopku kembali normal, jadi aku cuma bisa ngarep aja. Nggak sih, kayak nggak bisa ngarep sih, aku cuma bisa nunggu doang sih ya, soalnya mau gimana lagi. Satu kalau perasaanku satu semester ini gelap megang laptop, gimana dibilang sepi ya sepi. Kalau aku ngomong nggak sepi, aku bohong aja. Pasti yang namanya gabut itu udah fix ada, soalnya semuanya itu aku ngelakuin itu di laptop semua, entah itu aku programming, entah itu aku editing video, bikin video, mungkin semua tugas sudah selesai semua gitu. Cuma aku ngerasa kayak tanpa laptop itu udah kosong, hampa. Jadi kayak sekalinya gabut di kasur kayak orang nganggur, sampai dikira aku kayak orang sakit kan. Orang bukan kayak apa ya, yang bener-bener nggak tahu mau ngapain gitu loh. Tugas harus minjem, terus mau ngapain kan, mau nggak mau harus keluar, ngajak temen keluar, kayak ya mau nggak mau gitu loh. Kalau nggak gitu nggak bisa ngapa-ngapain, ya pasti diam. Kalau aku udah laptop ya aku udah betah di kamar, mesti walaupun panas ya. Udah berjam-jam di kamar. Mungkin aku sekarang nggak bikin video kayak gini, mungkin malah udah bikin video yang lain, entah itu yang main-main lah, entah itu bikin video showcase gitu kan. Tapi sampai sekarang jujur kayak channel ini masih di jalan pencarian jalan sih. Tapi aku udah ada fokus kayak gameplay, gaming, sama nge-vlog, my story kayak gini. Ya cuma 3 itu aja sih. Kalau masalah sortiran udah nggak bisa disortir sih. Aku udah banyak, berapa video ya, udah 100 kayaknya, nggak sampai sih, itu nggak sampai 100 video. Tapi ya begitulah ya. Makasih ya 140 berapa katanya, 148 saat ini. Tapi aku mau berterima kasih aja sih yang udah mau nonton video ini sih, atau enggak subscriber lama yang entah itu akunnya yang udah nggak pernah gimana, atau nggak kelupaan kalau subscribe channel ini atau gimana ya. Makasih aja sih udah mau ngikutin. 100 orang itu jujur banyak bagi aku, coba ya begitulah. Jadi agak nyiksa, satu semester ini emang nggak kesiksa, apalagi kalau satu semester ini nanti ujian akhirnya disuruh pakai laptop. Aduh susah itu. Aku masih bersyukur banget ujian semester ini kemungkinan nggak susah. Oh itu punya aku guys, sabar ya guys ya. Jadi ya masih bisa bertahan lah satu semester. Kalau kita kembali ke pertanyaan, apakah kalau kita jadi anak teknik informatika atau enggak informatika lain lah, entah itu sistem informasi atau pendidikan teknologi informasi atau enggak manajemen informasi, itu yang pokoknya di rumpun informatika lah, atau enggak yang berhubungan dengan ngoding.
sebenarnya masih bisa possible, kalian masih bisa ngikutin lah pelajaran gitu walaupun kalian nggak bisa demo secara langsung. Soalnya kan ada mata kuliah yang bisa dibilang itu membutuhkan laptop biar kalian tuh bisa ngikutin apa yang dipraktekkan sama dosennya. Kalau misal dosennya minta disuruh buat praktekum langsung, ya maksudnya kayak praktek di tempat, ya langsung praktek gitu. Sebenarnya solusi banyak kalau misal disuruh kayak gitu ya, kayak bisa dicoba ngomongnya gitu, dicoba ngoding. Solusinya ada banyak. Kalau di aplikasi kan ada kayak aplikasi buat ngoding kayak Python ada sendiri, terus C++ juga ada sendiri, atau lewat GitHub Codespace itu bisa sebenarnya kalau kalian bisa itu sih. Soalnya GitHub Codespace itu bisa dibilang berbayar, jadi ya kalau mau gratis ya pakai aplikasi yang di HP itu. Tapi overall menurutku masih possible. Jadi kalian mau disuruh ngoding, kalian masih tetap bisa ngikutin mata kuliah, kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya jangan bingung, pokok ikutin aja flow, alur gitu. Kalau dapat rezeki ya lumayan buat rezeki buat memperbaiki laptop. Kalau nggak ada ya dinikmatin aja udah. Iya, namanya kehidupan ya kayak gini. Toh kan ya barangkali kalian punya bahan cerita buat teman kalian atau buat adik kelas kalian gitu. Mungkin yang tanya-tanya, kalau misal belum punya laptop gimana bang, tapi mau masuk ke jurusan itu bang, ya udah ikutin aja nggak apa-apa. Kecuali kalau yang SMK yang kayak RPL gitu, nah itu biasanya wajib sih. Jadi intinya overall, kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah bisa anak TI, anak teknik informatika bisa ngikutin matkul satu semester? Bisa, kecuali kalau mungkin ada penjurusan, karena statusku saat ini masih semester 2. Kemudian ke beda cerita lagi kalau misal 3, 4 terus selanjutnya gitu kan, yang ntar misal kalau penjurusan kurang tahu juga sih, tapi intinya takutnya kalau benar-benar butuh laptop pas matkul gitu, jadi ya mau nggak mau harus ngikut teman atau enggak lewat HP. Ya solusiku cuma itu doang sih. Mau gimana lagi? Kalau misal dipinjemin sama kampus gitu, mau aku. Tapi kalau misal nggak dipinjemin kampus ya udah sih. Ya kan mau nggak mau gitu kan. Namanya juga kebijakan. Tapi ya whatever. Dari experience udah. Dari pertanyaan udah. Solusi udah tadi. Itu aja sih yang pengen ku sharing, soalnya gak ada lagi, biar ngisi waktu luang aja sama biar gak kosong. Dan aku akhir-akhir ini juga udah nyoba mulai migrasi ke Instagram, ke TikTok juga udah, tapi TikTok juga gak keurus sama kayak YouTube, makanya itu kayak sama-sama kayak channel mati gitu. Sekarang aku udah nyoba memperluas jaringan ke Instagram, jadi cek aja Instagramku aja ya, di Nurjopir 1660 ya, sama semua Instagram, YouTube, TikTok, kurang lebih gitu. Tapi rencana aku itu mau buat aku ngupload itu di YouTube dulu, habis di YouTube beberapa hari kemudian di TikTok, habis di TikTok beberapa hari kemudian baru di Instagram. Jadi kayak eksklusif untuk YouTube person coy. Kalau kalian pengen early access YouTube ada. Tapi ya aku tetap harus pinjam laptop temen sih, mau nggak mau, kalau buat ngedit short. Tapi nggak perlu juga sih sebenarnya. Aku masih bisa, kalau buat short masih bisa pakai HP. Ada namanya YouTube Create gitu, jadi aman. Overall begitulah. Makasih udah dengerin ceritaku sampai akhir. Jika kalau kalian penasaran bisa komen aja di bawah. Ya, I'll see you next time. Kalau cerita menarik lagi, mungkin aku cerita biar nggak kosong channelnya. Untuk saat ini bakal aku kasih series My Story dulu. Kalau yang lainnya kayak gameplay atau game atau vlog itu mungkin masih belakangan dulu, masih belum bisa, cuma kayaknya editannya masih makin jelek lagi daripada yang terakhir kali. So thank you for watching, I'll see you next time.
di next video. Peace out. Peace out.